Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami jika sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar kami Engkau mampukan untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Adapun tema renungan pada pagi hari ini adalah cinta uang atau cinta Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa uang kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena seluruh aspek kehidupan kita tidak ada yang tidak bersentuhan dengan uang. Dalam hal ini, Tuhan tidak mengharamkan umatnya untuk memiliki uang. Yang tidak disetujui Tuhan adalah ketika kita tunduk kepada uang dan mencintainya lebih dari apapun. Cinta uang tidak timbul begitu saja tanpa sebuah alasan. Sikap yang salah terhadap penggunaan uang juga sering dilakukan, sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk sedini mungkin mengajarkan kepada anak-anak agar tidak cinta uang. Karena itu mulailah dengan doa yang benar. Mengapa disebut doa yang benar? Karena ada doa yang tidak benar, yakni doa yang isinya hanya untuk memuaskan hasrat atau keinginan daging semata. Seringkali sebagai orang dewasa atau orang tua, kita hanya mendoakan hal-hal yang duniawi bagi anak-anak kita, seperti agar mereka sukses, pandai, kaya, dan hal lainnya yang orientasinya kepada dunia. Padahal dengan doa yang demikian, sebenarnya kita sedang menggiring anak kita ke dalam jerat dunia. Akhirnya anak-anak pun ketika berdoa juga yang diminta hal-hal duniawi, hal-hal materi. Oleh karena itu, tambahkanlah di dalam semua doa itu dengan segala hal yang baik, yang benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Doakanlah agar anak-anak bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Doakan agar mereka diberi hati yang bijaksana untuk menimbang segala perkara, sehingga ketika Tuhan mempercayakan uang kepada mereka, mereka bisa menggunakannya dengan baik. Doakan juga agar mereka dapat menikmati berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir dengan masa depan mereka, karena mereka milik Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik asal mereka dekat dengan Tuhan. Praktekkan gaya hidup cinta Tuhan, bukan cinta uang. Yaitu yang pertama, dengan tidak bergaya hidup mewah. Gunakanlah uang untuk memenuhi kebutuhan daripada keinginan. Karena cara kita menggunakan uang dalam berbelanja akan berdampak terhadap gaya hidup anak-anak kita kelak. Yang kedua, gunakan uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan, yakni dengan setia dalam memberikan persembahan. Ketiga, gunakan uang untuk membantu sesama yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan kepada anak-anak bahwa uang yang dimiliki hanyalah titipan Tuhan, bukan hanya untuk kita,
tetapi juga untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Yang keempat, tidak mengecilkan minat, cita-cita, atau keputusan yang diambil oleh anak-anak. Walaupun oleh dunia dinilai kurang menghasilkan dalam hal uang, seperti dengan kata-kata berikut ini. Mau makan apa kamu dari situ? Percuma, Papa kuliahkan kamu kalau akhirnya kamu memilih pekerjaan itu dan sebagainya. Saudara yang terkasih, cara paling efektif mengajarkan agar anak-anak kita tidak mencintai uang adalah dengan terlebih dahulu orang tua mempraktekannya. Karenanya mintalah tuntunan Tuhan agar sebagai orang tua atau orang dewasa kita dimampukan untuk menjadi teladan bagi anak-anak atau bagi orang muda. Marilah kita bangun karakter bijaksana agar kita dapat mengajarkan kepada mereka untuk tidak mencintai uang, tetapi lebih mencintai Tuhan. Demikian juga ajarkan agar selalu bersyukur atas setiap berkat Tuhan, sehingga tidak diperbudak oleh uang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu agar kami bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, bagi orang-orang muda, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, yaitu supaya tidak mencintai uang. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.